Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Desa Kendil, hidup seorang pemuda bernama Joko Kendil. Nama Joko Kendil sebenarnya berasal dari kebiasaan masyarakat desa yang mengidentifikasi dirinya dengan alat tradisional yang sangat berguna bagi kehidupan mereka. Kendil adalah sebuah wadah besar berbentuk bulat yang biasanya digunakan untuk menampung air, beras, atau hasil bumi lainnya. Namun, bagi Joko, kendil bukan sekadar alat, melainkan sebuah simbol kekuatan, kecerdikan, dan keberanian. Desa Kendil sendiri adalah desa yang sangat sederhana. Penduduknya adalah para petani yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan mereka. Seperti halnya desa-desa lainnya yang ada di Kerajaan Mataram, mereka harus membayar pajak yang sangat besar kepada raja. Namun, yang membedakan Desa Kendil adalah semangatnya yang selalu bangkit, meskipun terhimpit oleh kebijakan yang menindas. Joko Kendil adalah pemuda berusia 20 tahun yang dikenal sangat pemberani. Ayahnya, seorang petani kecil, selalu mengajarkan kepadanya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab terhadap tanah yang mereka kelola. Meski hidup serba kekurangan, Joko tidak pernah merasa rendah diri. Sejak kecil, ia sudah menyaksikan penderitaan para petani di desanya yang semakin menjerit akibat pajak yang sangat tinggi yang diterapkan oleh Raja Sengkuni, penguasa Kerajaan Mataram pada masa itu. Raja Sengkuni adalah penguasa yang sangat kejam dan serakah. Ia memaksa rakyatnya untuk memberikan hampir seluruh hasil bumi mereka sebagai pajak. Tidak hanya itu, raja juga memaksa pemuda-pemuda desa untuk bekerja di istana tanpa imbalan yang setimpal. Bahkan banyak yang dikirim untuk menjadi pasukan perang atau buruh di proyek kerajaan yang sangat berat. Tidak ada ruang untuk perlawanan, karena siapapun yang berani menentang akan dihukum dengan cara yang sangat kejam. Pada suatu hari, sebuah peraturan baru keluar dari kerajaan. Raja Sengkuni mengeluarkan keputusan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Seluruh hasil bumi Desa Kendil harus diserahkan kepada kerajaan, bahkan lebih besar dari pajak yang sebelumnya. Ternak, hasil pertanian, dan makanan yang ditanam oleh rakyat harus dikumpulkan dan diserahkan dalam waktu singkat. Para petani yang sudah bekerja keras sepanjang tahun kini terancam kelaparan. Keputusan itu juga menyisakan rasa putus asa di hati mereka. Namun, tidak dengan Joko Kendil. Ia tidak mau menyerah begitu saja pada kekejaman raja. Kita harus melawan. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Joko Kendil dengan tegas kepada ayah dan ibunya. Ia mulai mengumpulkan pemuda-pemuda di desa dan menyusun rencana untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan raja yang semakin menindas. Joko tahu, jika mereka tidak segera bertindak, Desa Kendil akan semakin tenggelam dalam penderitaan. Namun, masalah besar yang mereka hadapi adalah pasukan kerajaan yang sangat besar dan terlatih. Joko Kendil menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik semata. Mereka harus berpikir cerdas dan menggunakan taktik yang lebih licik. Joko Kendil kemudian memutuskan untuk mencari cara untuk menyusup ke dalam istana dan merampas kembali sebagian dari hasil bumi yang telah dirampas oleh raja. Namun, untuk melakukan itu, mereka membutuhkan penyamaran yang sempurna. Saat Joko melintasi desa, matanya tertumbuk pada sebuah kendil besar yang sedang digunakan oleh penduduk desa untuk menampung air dan bahan makanan. Kendil besar ini adalah simbol kehidupan desa yang sederhana namun penting. Joko berpikir keras. Kendil ini bisa menjadi penyamaran purna. Gumamnya, kendil besar itu yang biasanya digunakan untuk menampung air, ternyata memiliki cukup ruang untuk menyembunyikan hasil bumi yang mereka rampas, bahkan menyembunyikan beberapa orang di dalamnya. Dengan bantuan beberapa pemuda desa yang setia, Joko merencanakan penyusupan ke dalam istana.
Mereka akan mengisi kendil besar itu dengan hasil bumi curian dari istana dan membawa kembali sebagian makanan yang telah diambil oleh raja. Kendil itu, yang tidak pernah dianggap penting oleh siapapun, akan menjadi alat untuk perlawanan. Pada suatu malam yang gelap, Joko Kendil dan beberapa pemuda desa membawa kendil besar yang telah diisi dengan barang-barang curian dan mulai bergerak menuju istana kerajaan. Mereka harus melewati hutan lebat yang dipenuhi binatang buas dan penjaga-penjaga yang sangat waspada. Namun, dengan kecerdikan Joko, mereka berhasil menyusup ke dalam istana dengan mudah, menghindari berbagai jebakan dan patroli yang ada. Sesampainya di ruang perbendaharaan istana, mereka dengan hati-hati mencuri sebagian besar hasil bumi yang sudah disiapkan untuk pajak raja. Tanpa sepengetahuan para penjaga, mereka kemudian kembali keluar dari istana dan menuju ke desa. Namun, rencana mereka hampir gagal. Begitu mereka keluar dari istana, pasukan raja yang telah mengetahui keberadaan mereka segera mengepung desa. Raja Sengkuni yang mendengar tentang pemberontakan tersebut mengirimkan pasukan besar untuk menumpas mereka. Joko Kendil dan para pemuda desa yang sudah siap menunggu kedatangan pasukan raja dengan penuh keberanian. Pada malam itu, pertempuran sengit pun terjadi di desa Kendil. Pasukan raja yang lebih besar dan lebih terlatih bertempur melawan rakyat desa yang hanya memiliki semangat dan keberanian untuk melawan. Joko Kendil memimpin pasukan kecil desa dengan taktik yang sangat cerdik. Mereka memanfaatkan medan yang mereka kenal dengan baik, serta menggunakan kendil besar yang mereka bawa untuk menyembunyikan senjata dan makanan yang mereka curi dari istana. Namun saat pasukan raja mulai menyerang, Joko Kendil memerintahkan teman-temannya untuk menggunakan kendil besar tersebut sebagai jebakan. Begitu pasukan raja mendekat, para pemuda desa membuka kendil dan melemparkan barang-barang yang mereka curi ke arah pasukan raja, mengalihkan perhatian mereka. Dalam kekacauan tersebut, pasukan raja mulai kehilangan fokus, dan Joko Kendil dengan cerdik memimpin serangan balik yang sukses. Sementara pasukan kerajaan terperangkap dalam kekacauan, Joko Kendil memimpin pasukan desa dengan keberanian yang luar biasa, mengalahkan para penjaga istana yang mencoba menyerang mereka. Kendil yang besar itu, yang pada awalnya dianggap sebagai simbol kesederhanaan, kini menjadi simbol kemenangan dan pemberontakan terhadap ketidakadilan. Pada akhirnya, setelah pertempuran yang panjang dan penuh strategi, pasukan raja yang kalah mundur. Raja Sengkuni yang mendengar kekalahan pasukannya sangat marah. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Mataram, rakyat desa berhasil menantang dan mengalahkan pasukan raja dengan kecerdikan mereka. Sebagai tanda penghormatan terhadap perjuangan rakyat desa Kendil, Raja Sengkuni akhirnya mencabut kebijakan pajak yang sangat tinggi dan memberikan kebebasan kepada penduduk desa untuk mengelola hasil bumi mereka sendiri. Desa Kendil pun kembali menjadi desa yang makmur, meskipun masih dalam bayang-bayang kerajaan yang kuat. Kisah Joko Kendil pun menjadi legenda yang tidak hanya dikenal di desa Kendil, tetapi juga menyebar ke seluruh Nusantara. Joko Kendil menjadi simbol keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati dalam memperjuangkan keadilan. Ia mengajarkan kepada dunia bahwa meskipun kita berasal dari kalangan yang rendah, dengan tekad yang kuat, kita bisa melawan ketidakadilan dan meraih kemenangan. Seiring berjalannya waktu, nama Joko Kendil menjadi bagian dari kisah rakyat yang tidak pernah terlupakan. Kendil yang awalnya hanyalah alat biasa kini menjadi simbol perlawanan. Dan kisah Joko Kendil terus menginspirasi setiap generasi untuk selalu berani menghadapi ketidakadilan dengan cara yang cerdik dan penuh semangat. Joko Kendil bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga sebuah pesan bahwa dalam setiap perjuangan, yang tampaknya kecil dan sederhana pun bisa mengubah dunia. Seperti kendil besar yang biasa digunakan oleh penduduk desa, kita semua punya potensi untuk melakukan hal besar.